terima kasih ini kehadiran Bapak Ibu yang masih dengan setianya mengikuti podcast Yampi. Narasumber kita yang terakhir ini Bapak Mito. Beliau adalah peternak itik dari Cirebon, Kabupaten Cirebon. Sebelum kita mengawali, Suaranya kurang keras, Bu. Kurang ini. Suaranya nggak ya, kedengaran. baik, ya. Nah, baru Kita kedengaran. sekarang bertemu dengan Bapak Mito, seorang Ya, peternak titik. itik yang Hmm, ber- yang berpengalaman yang tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. hmm. Pak Mito, selamat datang di catatan RSZ. Sebelum kita mengawali Bapak bisnis di IT, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana mengawali bisnis IT ini, Pak. Silakan, Pak. Makasih. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Yampi, termasuknya dan yang ada di P4S juga maupun di daerah mana aja lah, yang penting kedengaran gitu. Biarpun peternak kambing, biarpun peternak sapi, itu silakan masing-masing tujuan dan masing-masing usaha gitu. Pertama-tama kita buka kalau menurut hitungan usaha peternak itik, lah itu bisanya kita dipanggil atau diundang ke Istana Presiden waktu 2007, waktu presidennya Pak SBY. Nah, terus kan juru bicaranya kan Pak Andi Mararanget. Itu. Lah malahan ya bisanya diundang ke sini Pak Mito. Tolong apa visi misinya peternak itik bisanya sukses begitu di tingkat nasional tuh. Ya kita nggak salah lagi Pak. Visi misinya itu terwujudnya kelompok tani ternak itik yang tangguh dan berwawasan agribisnis dan ramah lingkungan menuju kesejahteraan anggotanya. Kalau sudah mensejahterakan anggotanya, kita mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Alhamdulillah keprok semua Bu Hmm, di keprok. istana tuh. Ya pada Alhamdulillah kesyukuran lah tentu. Ya masih ada tuh fotonya juga sama Pak SBY tuh. Jadi pertama-tama Bu, masalah pembelian itik, bibit itulah. Pertama-tama itu pembibitan. Ini awas hati-hati, soalnya dunia maya sekarang itu kan banyak Bu, nggak ahli pada peternak, dia menawarkan bebek. Nggak ahli pada misalkan tukang gendeng, nawarkan gendeng. Nah, misalkan ini sih Bu. Nah itu banyak sekali. Ya bukti-buktinya pada kurang sukses itu peternak itik tuh. Karena pembibitannya yang kurang bagus. Nggak bisa menahan kualitas itu. Tapi kalau misalkan di Rio kirim pernah 20.000 ekor bebek tuh. Di Bogor itu di Sukabumi. Nah kita kirim 40.000 bebek itu. Nah namanya juga itu direkturnya Pak Miming. Lah terus manajernya itu Pak Tambak Mandurung. Itu di daerah Sukabumi itu. Sono 40.000 Bu. Tapi dari kita semua alhamdulillah sukses. Karena kita sih kalau misalnya pengiriman yang umur 5 bulan itu nanti sebulan lagi ini bertelur. Kadang-kadang baru 20 hari, 23 hari itu sudah bertelur. Nah gitu. Jadi jangan sampai lu gitu. Misalkan sampai ngomongnya 1 bulan, tiba-tiba sampai 2 bulan, 2 bulan setengah, iya lu akhirnya nggak bertelur-bertelur. Ya rugi Bu. Kalau udah rugi begituan, ya yang sarakan orang yang punya modal lah. Nah nantinya ya nanti dijual lagi. Tapi kalau misalkan pembibitan itu yang bagus, taruhlah misalkan datang ke Cirebon.
Tanya ke Pak Mito, jangan tanya masalahnya, cari bebek. Awas hati-hati, zaman sekarang banyak Bu pembegalan-pembegalan di jalan tuh. Ya pembegalan maksudnya Kak, nggak padu bisa angon bebek, dia tuh mau menawarkan bebek, tapi lamun ceritanya mau mampir ke rumahnya Pak Mito aja lah main-main gitu aja, jangan dibilang mau cari bebek. Kalau cari bebek itu banyak yang di jalan-jalan itu menawarkan bebek. Hmm. Lah itu Hmm. nggak sukses nantinya Bu. Kalau kita nggak mau mencidrai orang tuh, nggak mau. Kalau kita yang misalkan mencidrai orang sih kita diundang aja ke sana. Pak Mito kata orang Jepang tapi penerjemah ini Bu, bulan-bulan yang dulu tuh. Pak Mito bisa nggak dibawa ke Jepang nanti penetasan telur bebek. Nanti di sana saya gaji 50 juta. Nah kita pikir-pikir dulu. Kalau kita misalkan ditularkan ilmu kepada orang lain, negara lain, kadang-kadang saya 1 bulan aja ditendang, Bu. Jadi saya nggak mau gitu. Kalau misalkan ilmu kita terus di Pak turun sampai Indramayu, Majalengka, terus sampai Sulawesi, Pontianak itu tuh banyak tuh. Kita pernah dihadiri 52 kabupaten kota seluruh Indonesia, Bu. Penghargaan tuh sampai selemari tuh. Anak Hmm. yang IPB, anak yang ITB juga itu banyak tuh. Skripsi itu pada ditinggali di sini yang lulus-lulus tuh. Ya magang, maksudnya magang di rumah kita di sini itu. Hmm. Lah terus nanti kalau pembibitan yang bagus, lah terus nanti ngurusnya juga yang baik. Nah ngurusnya sudah dianggap baik, lah itu nanti pakannya juga supaya rutin itu stabil Bu. Rutin itu misalkan ngasihnya jam 8 pagi, lah terus sampai sore jam 3 jam 4 misalkan, ya itu harus rutin. Lah stabilnya pakan, misal pakainya benyer, cek bahasa Sunda mah benyer di daerah Cirebon menir Bu, menir misalkan ya langsung menir terus. Sama misal konsentrat atau dedek lah dicampur gitu. Hmm. Tapi harus stabil gitu. Jangan sampai misalkan hari ini menir, hari lagi misalkan dedak. Nah itu nggak benar itu. Sebab bebek itu terus terang Bu, itik masalahnya di dalam kandungan itu ada jumlahnya itu sampai 10 bulan Bu. Itu di dalam kandungan itu 300 butir itu. 300 butir telur. Lah kalau misalkan baru 5 bulan udah pre, 6 bulan udah pre itu nggak benar itu urusnya. Itu. Jadi pembibitan terutama yang nomor satu. Lah terus nomor dua itu ngurusnya yang benar. Ketiga makanan itu harus rutin dan stabil. Itu Bu. Lah itu Hmm. nanti sukses. Itu bayangkan aja. Bebek yang 100 saja, jangan ngitung banyak-banyak ini dulu, Bu. 100 saja. 100 pembelian misal 80.000 lah taruh, misalkan. Dan nelurnya ini misalkan 70% dibikin rata-rata ini. Padahal nelurnya sampai bisa 85, 80%, 82 gitu. Tapi dibikinnya minimal aja, jangan sampai muluk-muluk lah. Dibikin 70% rata-rata gitu. 70 yang per 100 itu berarti dapatnya 70 butir. 70 butir. Lah itu sehingga sekarang dijualnya 25 aja, jangan sampai 3.000 lah. 25 aja. 25 kali 70 berarti jelas 175.000. Lah ngasih makan itu 15 kilo, Bu. 15 kilo kali 5.000 itu jumlahnya 75.000. Lah untuk yang ngurus misalkan banyak bebeknya, lah itu berarti 25.000. Sisanya kan berarti 75. Taruhlah dibikin 50.000 aja yang per 100 ini. Kalau punya 1.000 jelas 500 berarti per pagi per hari 500.000. Nah kalau 1 bulan digaji 15 juta Bu. Kalau lebih dari 15 juta ya nggak usah lah kita ke Taiwan.
Nggak usah lah kita ke Arabia kerja ke sana ke sana. Buat apa gitu? Iya. Jadi masih mendingan usaha peternak itik di sini, apalagi sekarang Bu ada MBG telur asin sampai 35, ada juga yang sampai 4.000 jualnya. Ampun sekarang ini tuh di ponakan kita aja yang bikin telur asin itu si Siron. Iya. Yang 1 minggu 2 kali Bu. Hari Rebo dengan hari Sabtu. Ya pokoknya hari Minggu lah, Seninnya kan dibagikan itu. Jadi hari Sabtu dan hari Rebo. Pengiriman itu 2 kali. Mangpan bebek, awas hati-hati. Kalau mau peternak bebek, itu terutama pembibitan dulu. Pembibitan yang bagus dan bisa dijamin dan orang tersebut bisa garansi. Lah tahu begitu. Kalau kita kirim ke Rio, tanya aja, biarpun dulu itu kan masih zaman Soeharto, Bu. Itu IDT, desa tertinggal itu, Bu. Sampai 20.000 itu setiap desa dapat 500. Alhamdulillah sukses, Bu. Karena kita bilangnya, Pak, kita belinya yang 6 bulan aja lah, yang udah bertelur. Ya, tapi kalau di bawah sini, ya berhenti dulu tuh. Ya udahlah, ya terserah Bapak aja. Udah yang 5 bulan aja, jangan sampai mari-mari ke ituan, nanti kan rontok bulu, kata saya. Nah, terus dia itu minta yang 5 bulan. Ini berapa hari lagi, Pak, bertelurnya? Kita jamin ini 25 hari juga bisa. Bisa bertelur ini, Pak. Akhirnya kepala desa segala macam nanda tangani apa. Alhamdulillah pada telepon ke sini. Aduh, alhamdulillah Pak Mito, baru 18 hari ini udah bertelur katanya. Waduh, benar-benar sukses gitu. Kalau Pak Mito, wah saya nggak mau merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain sama aja membunuh orang lain lah. Ekonomi kalau dibunuh sama dengan membunuh orang. Wah ya jangan kalau begitu. Ya coba bayangkan, kan hadis Quran kan begitu. Kata Nabi kan, membunuh orang satu sama saja membunuh sedunia. Begitu, jangan sampai begitu. Itu banyak orang yang kebunuh. Jadi jangan begitu. Maman kita Bu, terus terang, saya ingat kakak saya yang profesor, kita juga ya dijuluki profesor waktu Pak Haji Yanto, kepala dinas sampai Pak Haji Ali, terus Pak Asep, ganti-ganti sih itu. Jadi alhamdulillah kita juga dijuluki si profesor, profesor ternak, tapi bukan profesor yang macam-macam lah gitu. Iya. Jadi Pak, akhirnya alhamdulillah. Hmm, Pak Mito, kalau bibitnya dari mana bibit ternaknya? oh ya dari sini Bu, kita kan itu kan penetasan kan banyak Bu. Oh, jadi ini aja ya, punya sendiri aja. Jadi Iya, nggak beli di kan luar. kita kan iya, iya namanya juga Bu. Nah, ternak kita kan jamrud egg. Jamrud yang merupakan batu cincin yang berwarna hijau. Egg kan telur. Kalau bahasa Inggris saya nggak ngerti lah, bahasa Inggris saya nggak ngerti. Tapi egg kan telur. Ada Jadi berapa telur yang ad- ada berapa itiknya, Pak? Berapa banyak oh, ya itiknya? banyak. Ya banyak Bu, pokoknya inginnya berapa aja. Kita pernah kirim 40.000 ekor Bu. Jadi di Iya. atas ada 40.000 ekor ya, Bapak? Wah, kalau di sini tergantung peminat, Bu. Kalau misalkan minatnya ya misalkan 20.000, ya kita kirim terus 20.000 terus beransur gitu. Tapi Hmm. perkandangan tersebut itu disekat-sekat, Bu, gitu. Lah kalau Ini- buat masyarakat, misalkan ya seperti IAMPI, misalkan Yayasan Pertanian se-Indonesia, misalkan ini Indonesia. Nah itu kan dibagi-bagi nanti setiap orang kan tentu kan gitu. Nah misalkan ini 100 dulu, ini 100, ini 100 orang aja 10.000 Bu. Kan gitu. Nah hmm. itu nggak mungkin nggak ada di sini tuh Oh, karena jadi sekali itiknya netas Bapak aja Bu. ada terus ya. Hmm, Maksudnya kalau orang minta berapapun ada tersedia ya, Pak. ya bersedia, Itiknya. bersedia. Oh. Mang Nah, Pan bersedia di sini tuh. ya. Kita Nah, yang per hari, Bu, adanya 25.000 itik kecil. Itu sehari itu di sini tuh.
Bukan Telurnya sedikit. berapa, Pak? Telurnya berapa biji sehari? Telur oh per hari. Kalau masuk mesin tetas itu paling sedikit 20.000 per hari, Bu. 20 hari terus telurnya dijual mentah atau diolah lagi jadi telur asin? Jadi masuknya begini, Bu. Misal 20.000 telur nih setiap hari misal. Lah itu dijadikan telur vertil, masuk ke mesin tetas itu 10.000. Nah, terus nanti yang 10.000 sisanya masuk ke telur asin, ada juga ke Oh, telur padang, ya, telur padang. termasuk Oh, ya, 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 ya. di banyak kan dijual mentah bisa, dijual misalkan telur asin bisa gitu. Iya, iya yang Setiap hari itu. tiap hari Bapak Iya. memproduksi telur asin. Oh iya, banyak Bu. Ini di gudang nih. Bisa Kan dilihatin, sekitar Pak. masih 30. Bisa ngelihat. Waduh, kita ngobrolnya sedang sana ya kita ya. Soalnya Ya, ngobrolnya sedang ya ya sedang di di tempat rumahnya. IT aja, Pak, ngobrolnya. Eh, Di tempat IT-nya. apanya? Atau di ngobrolnya di tempat IT Wah, itu atau jauh, di Bu. tempat itu Kandangnya, buat kandangnya harus naik motor ke sana, oh naik yang di situ aja apa telur asin buat telur asin. Oh iya iya iya. Iya ini sedang di dekati telur asin nih. Iya Ya, iya. ya situ aja. Jadi yang Ya. Iya iya. ikut Zoom ini bisa tahu juga Nih, ini nih cara nih nih telur asin nih, Bu. membuat telur asin. Nih Iya. telur asin. Oh, berapa Tuh hari telur itu, asin Pak? kelihatan. Enggak. Oh, iya, iya, iya. Banyak tuh. Tuh di Oh, kulkas iya. kulkas. Tuh, Pak, tuh jejer jadi di jadi kulkas telur itu. asin berapa hari, Pak, Hmm. waktunya? Oh, sekarang kan buat MBG, Bu. Akhirnya kalau buat MBG, kadang-kadang baru 5 hari aja disuruh ngerebus Oh, gitu, iya, disuruh iya. nyuci. Harusnya berapa hari? Karena kan ketumpuk. Ya seharusnya sih kalau yang bagus itu 10 hari, Bu. Oh, 10 hari. Iya, Tuh, tret-tret tuh banyak sekali tuh, iya, tret tuh. iya, 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 iya. Tuh. Oh, iya. Jadi rata-rata Bapak 10.000 per hari ya? Iya, Hmm. Mampan kalau telur itik banyak. Beli itik, awas hati-hati. Pembibitan itu awas hati-hati, Bu. Nomor satu itu. Iya, iya, iya. Pembibitan itu. Apa kesulitannya, Pak? Untuk ini memproduksi bibit itik. Kesulitan masalah untuk ngurusnya gitu. Iya, ya kan Bapak harus kirim ke daerah gitu ya, Iya, iya. itiknya gitu, Mm, maupun telur asinnya gitu. mm. Ada juga kan dijual dagingnya Pak, kan sekarang banyak daging bebek itu. Oh, banyak ya. Iya, dagingnya belum ya. Bapak nggak Banyak, jual, Bu. Di Bapak, Lamongan tuh yang isi kan dari sini tuh. oh Bapak jual juga daging bebek ke Ya, warung jual. Tapi Mas. kan anggotanya kan lain-lain, Bu. Anggotanya tuh Oh, lain. ya, Ada ya, juga yang tenaga ahli penetasan, ada juga yang telur asin, ya, ada juga ya. yang telur bebek yang dipasarkan, ada juga yang semacam lamongan gitu, jual-jual ke Lamongan tuh banyak, Bu. Jadi Oh, ada bagi-bagiannya, bagian pemasarannya ada, bagian peternak ada, bagian oh, termasuk bebek potongnya juga ada gitu, bukan hmm, satu orang, dua orang, bukan. mm-mm. Anggota kita kan ratusan, Ratusan. Nah, bukan bagian sedikit. pembibitan Bapak Iya, ya. ya ratusan. Pak Mito bagian pembibitan Iya, pembibitan. sama Ya, ya, olahan ya, ya. telur Kalau kita asin. kan ketuanya, Bu. Eh, Ya, jadi kalau kita kan ketuanya, Bu. Jadi misalkan ada orderan, ya kita anak buah tuh, nanti dijual nggak tuh bebek yang 5 bulan, misalkan. Oh iyalah ya. terserah, misalkan gitu. Oh, Nanti iya, kita iya, tampung kertas, dapat sepuluh iya, ribu. iya, iya. Atau bukunya 1.000 ekor, ya terserah gitu. Maksudnya Gimana? karena kita kan ketua Iya. lah. Iya. Oh, jadi yang marketing ada sendiri ya, Pak? Yang memasarkan ada sendiri.
Oh, ada bagi-bagiannya, Bu. Iya. Ada bagi-bagiannya. Jadi Jadi umpamanya harus dikirim masuknya kan kemana ke gitu, ahliannya aja Bapak. ya. Misalkan ahlinya bikin itu supaya kepercayaannya lebih mantep sih gitu. Bukan Sekarang pemasarannya sendirian. udah sampai mana saja, Pak? Oh, kita ke Kalimantan, Bu. Ke Kalimantan Barat di daerah Pontianak. Ya, terus mana lagi? Nah, terus di NTB, Nusa NTT. Tenggara Barat. Oh, berarti udah Nah, terus kalau hampir, kalau pulau kalau Pulau Sumatera itu, Bu, pokoknya ya, sampai daerah Lubuk Linggo, Muara Enim, terus sampai Bengkulu, sampai daerah Prabu Mulim, ya. Palembang. Walah, wis pokoknya Pulau Sumatera itu Oh, semua. jadi pemasarannya udah seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia ya, Pak? Bukan nak, bukan seluruh Indonesia, Bu, Ya, tapi hampir, hampir lah gitu. hampir. Iya, Saya kan ngomong hampir. hampir. Ya, Iya, kalau Jawa udah semua iya. ya, Pak, Jawa. Oh, Jawa sih iyalah, kita malah apalah desa-desa Jawa. Misalkan Hmm, Kabupaten Majalengka kita apal. ya, Setaro misalkan tanya desa apa, kampung apa itu udah hafal semua, mm-mm. Bu. Kalau kita sih nggak Ya, lihat buku lagi, udah ya, ada di memorinya ini ada, tinggal ya, cetek aja. iya, iya. Pak, telur asinnya apa sudah pernah dicoba untuk dijual ke luar negeri, Pak? Oh, udah ke Arabia, Bu. Ke Arabia itu Arabia. sering. Mm-mm. Ke Hmm. Taiwan, ke Arabia itu sering. Hmm. Cuman begini, Bu, bisanya sering ke Arabia, orang yang mau kerja ke sana sekalian bawa telur gitu, Bu. Oh, gitu. Bukan, Oh, jadi bukan saja jualan setiap hari oh, atau setiap minggu, enggak. oh, jadi tidak dikirim sendiri ya, Pak? Enggak, Oh, paling-paling ya jadi ke di, Malaysia, ke Brunei, ke Singapura itu ya bisa. oh, Tapi jadi ya dititipkan jangka gitu ya. iya jangka waktunya paling ya 10 hari sekali gitu. Kalau sampai ke sana sih di Timur Tengah ya enggak lah. Hmm. Oh, jadi masih pemasaran ke luar negerinya masih konvensional ya, Pak ya? Iya 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 iya. Konvensional itu masih tradisional, dititipkan eh, dititipkan ke orang-orang yang pergi ke sana. Iya, kalau Iya, masalah iya, telur asin Ibu iya, baru ke wilayah Tangerang, daerah Cikupa, daerah Banten itu pokoknya aduh Jakarta aja sampai sekarang tuh susah Bu ya susahnya kan kalau telur ya misalkan dapatnya sehari 20.000 itu nggak cukup Bu soalnya kan MBG aja 10.000 Bu iya, iya, bayangkan iya. sob 10.000 sekali ngerebus tuh nah terus yang lainnya nggak kebagian Bu apalagi datang ke Iya. Jakarta gitu Oh, jadi ini udah habis untuk kebutuhan daerah Cirebon sendiri ya, Pak? iya ya Oh, nomor satu sih daerah Kabupaten iya, Cirebon. iya, Soalnya kalau ya misalkan dibagikan ke Majalengka, taruhlah sampai daerah Sumedang, ya sampai ke Sumedang tuh saya apal banget daerah iya, Wadua, Hariang, Pasir Ipis, Pasir Muncang, Cihau. Alah, iya. Pak, pokoknya Bapak saja. Bapak membuat telur asin itu teknis, tekniknya ya, tekniknya tuh masih tradisional dari turunan ya, Pak? Oh iya, 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 Ya, iya. ya. Adakah teknik yang bisa dikembangkan, Pak, sehingga membuat telur asin itu bisa massal gitu ya, bisa tidak tidak hanya 1.000, 2.000, 20.000, tapi bisa sekaligus ratusan itu ada nggak tekniknya, Pak? Teknologinya Ada ada sih nggak? ada Bu, ada sih ada Bu. Malahan kita tuh dapat hadiah dari Bogor, dari IPB itu para dosen-dosen tuh dikasih Bu penetasan tapi cara digital Bu. Diisi sini Ya. coba tuh nggak sukses Bu, nggak ada yang sukses itu. Oh, kenapa? Iya, Kenapa, Pak? ya pakai digital kan kadang-kadang ini sih ya. Nah itu nggak kekontrol itu sampai yang mati juga telur yang mati itu Hmm, busuk lah meletus Bu
Kalau meletus itu kan akhirnya kan semesin tetas kan berarti bau semua itu. Nah, mestinya dilatih dulu kali Pak. Nggak bisa Bu, kalau masalah digital itu nggak sampai gugur ini pada dijual lagi tuh, malahan murah-murah. Oh, Padahal dia dari sananya kita tuh harganya kadang ngomongnya sih 15 juta kata, nah kita iya. jual aja 2 juta gitu. Ya Allah, ya. Ya sayang ya Mampan Pak. masih mending ya sistem biasa aja, biasalah, Iya, iya, lokal iya. aja gitu. Tapi Ya kan kita, pakai tapi kan kita perlu ini Pak, berkembang kebutuhan ya. telur asin tuh pasti meningkat. Nah, kalau Hmm, kita masih konvensional, itu kan terbatas jumlahnya. Nah, hmm. sehingga kalau dengan digitalisasi tadi ya, itu membantu peternak itik. Nah, gimana caranya supaya bisa kita menggunakan ya? Harus Hmm. dilatih, Pak. Barangkali kelompok Bapak dipilih untuk ikut pelatihan dulu, Pak, mengenai penggunaan mesin digital ini. Kan anggotanya banyak ya, Pak. Oh banyak. Nah, itu mungkin harus ada kaderisasi untuk penggunaan teknologi sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pasar yang makin meningkat kebutuhannya. Barangkali gitu, Pak. Kalau ini pengamatan saya ya, kalau mendengar dari Oh ya iya ya, paparan bagus itu. Bapak. Malahan ya pengarahan dari ibu, nah pemikiran dari ibu itu bagus. Cuman nggak begitu Bu. Masalahnya telur asin itu harus seimbang sama peternak bebek Bu. Kalau bebeknya misalkan adanya misalkan 100.000, nelurnya 50.000, lah terus dibagikan sebanyak bandar, ada orang Karangampel, Indramayu segala macam itu dibagi, kebagiannya cuma 10.000 misalkan. Lah 10.000 ya paling telur asin di sini aja nggak sini sendiri aja udah ya dianggap selesai. Hmm. Iya. Sebentar, Bu. Nah, jadi ini, Asin tuh berapa kulkas itu isi itu maksudnya jadi enggak cuma enggak bagian Bu masalahnya. Jadi harus seimbangnya sama bebek. Ini peternak bebek dulu yang banyak. Dulu ketika Indul berarti salah Soki malah terus Prabowo punya bebek juga di daerah Jawa Tengah Jawa Timur itu kan anggotanya gitu yang urus anggotanya. oh jadi, oh hilang. Belum ada itu PO P20. Pak, jadi Bapak masih dengar saya? Jangan-jangan ininya sinyalnya ya? Ini enggak muncul, enggak ke-mute. Pak Mito masih on kah? Pak Mito masih bergabung kah? Apa sinyal? Jangan-jangan sinyal. Halo, kita tunggu beberapa detik kali ya. Iya, apa sinyal nih ya? Hilang. Ada sih gambarnya yang nggak ada. Halo Pak Mito, apakah masih bergabung di Zoom? Pak Mito masih dengar suara kami? Halo? Oh ini masih ada yang masih setia menemani kami ini ada Pak Bambang, ada Bu Rina. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait ternak itik dan telur asinnya.
Apa sinyal ya barangkali ya ini Pak Mito. Sinyal di sana. Kayaknya udah login lagi. Cuman mic sama kameranya nggak nyala. Oh, udah nyambung lagi nih. Oh, itu udah. Oh iya. Ya Oke. udah. Ini tadi sempat ini ya Pak, hilang. Ya hilang Iya, sebentar. iya, iya. Sinyal, tentu Iya, sinyal, iya, Bu. memang iya. Kendalanya kalau online nih sinyal itu harus Iya, kuat. iya, Iya. ya pakai ya pakainya sih pakai wifi. Iya, iya. Pak Mito, apakah ada rencana mengembangkan telur, mengembangkan IT, tentunya mengembangkan lebih banyak lagi telur asin karena kebutuhannya meningkat, atau produksinya udah maksimal tuh IT-nya, Pak? Kalau masalah telur kekurangan, Bu, sebab masalah itiknya. Ini kan yang pre-pre itu kan tahu sendiri yang udah tua-tua kan pre. Iya, mengembangkan Jadi ya IT seperti lagi, Pak. Pengembangan IT-nya ke depan itu. gimana? Pengembangan IT. Apakah dari yang menetas itu jadiin ini lagi gitu, jadiin bibit lagi gitu setiap kali? Ya Pak, kalau masalah perkembangan itik sih kalau ya ada misalkan ya mendingan terus saja lah. Iya, ya Tambah artinya bagus perkembangannya nanti sih. Karena kan ada MBG, Bu. Kalau iya, masalah MBG kan tahu sendiri. iya kan Masalah kan kedinasan Bapak ya sekarang kan seluruh. punya 10.000 ini ya. Hmm, Misal nih hmm, Bapak sekarang punya 10.000 karena hmm, kebutuhannya banyak, apakah ndak hmm. ada keinginan tambah lagi 30.000 gitu loh Pak IT-nya sehingga Ngerti, eh, ngerti Bu. Tapi uangnya dari mana Bu? Permodalannya itu kan besar. Kalau sekarang kan misal bebek harganya 90.000. Misalkan punya 1.000 aja sudah 90 juta Bu. sekarang 20.000 kan punya Bapak. Iya, cuman kan tahu sendiri Bu. Misalkan nih, sekarang ditambah lagi kan tahulah orang-orang kan harus ada modalnya. Ya kan ada itu Pak, peminjaman dana yang pertanian itu dimanfaatkan Pak. Di Kredit pertanian kredit mana usaha Bu? tani kur itu loh Pak, kur. Waduh, Korea kita sih nggak bisa, Bu. Utang-utang tuh umurnya aja kan dari 60 lebih kan udah nggak ada di utang motor aja nggak dapet, apalagi di kur-kur gituan. Oh, ada batasan ininya, Pak. Kan selama masih menjadi peternak, apa nggak bisa, Pak? Nggak bisa, Bu. Masalah sekarang undang-undang baru bank itu harus umurnya paling 55 itu masih bisa, Bu. Kalau dari 60 juga udah nggak bisa. Hmm. Apalagi kita tuh nggak punya utang dari sejak 20 tahun, 25 tahun, nggak utang bank, Bu. Hmm. Udah kita Iya. ambil itu dokumen-dokumennya di bank tuh. Jadi ya permulaan lagi ya dapatnya ya paling sedikit. Nggak mungkin, Bu. Hmm. Sampai ratusan juta tuh, paling-paling 50 juta dulu lah, berangsur Iya. lagi. Iya. Apalagi kita umurnya udah lebih dari 60, ya nggak dapet Iya. tuh. Utang motor aja nggak, ya tuh. Iya. Jadi, Iya, paling kadang-kadang komandan marinir yang dulu aja tuh titip di sini 500 bebek itu. Itu sih termasuknya kan nanam saham lah istilahnya kerjasama Kak Bu. ya jadi itu ya, Pak. Eh, Bapak melakukan kerjasama dengan Iya, ini bebek yang di tempat Bapak ya. udah pensiun. Dia Iya. sampai nggak diambil-ambil itu keuntungannya sampai buat timbuhan berangkat haji gitu Bu. Hmm. Ya Iya. Kapolsek itu Kapolsek dari Panguragan aja begituan. Udah nitip di sini 1.000 ekor. Akhirnya dapat untungnya misalkan kita tuh 500 berarti kan 250-an per hari
itu kadang-kadang 200.000 per hari. Dikumpulkan terus 1 bulan kalau mau kita di transfer, udah kumpulkan aja di situ, nanti kita ambilnya gitu. Iya, Akhirnya iya, ya iya. kita titip ke bank aja, beli terus lagi tabung, nabung lah istilahnya. Iya. Nah setelahnya dia mau hajian itu baru diambil dia tuh, ya buat tambahan ongkos Hmm. lah gitu. Iya, iya, iya. Ibu Oh, Nani berarti itu, Ibu Nani pemasaran. Jadi Bapak juga ada saham ya? Maksudnya penanaman modal IT Bapak juga ada? ya kan sekarang kita kembalikan udah ke itu ke Pak Komandannya, kan anaknya kan Oh, kuliah Bu, iya, iya. kuliah lah terus dia tuh Pamito saya mau Oh, ambil enggak. dulu katanya. Jadi sudah enggak lagi ya Pak? Enggak, maksudnya untuk masyarakat umum itu ada enggak? Atau boleh enggak? Bisa enggak? Oh boleh, ya Nanam masyarakat umum banyak Bu di sini banyak. tuh. Oh, Banyak. Cuman kadang-kadang baru sebulan, 2 bulan dia tuh buat beli tanah, kadang-kadang kan diambil. Itu, Bu. oke. Iya, Iya, baru iya. satu Jadi, tahun aja kadang-kadang diambil kebutuhan anaknya, mau nikah segala macam. Ya ada aja iya. lah namanya juga orang. Jadi kesulitannya beternak itu apa, Pak? Tantangannya apa nih, Bapak? Ya tantangannya kesulitannya itu permodalan Bu. Kalau ya pada Hmm, diambili kalau kita sih terus terang iya, iya, karena iya. punya sendiri aja itu cuman hanya 500 ekor Bu. Lah itu kita punya misal 2.000 atau apa itu nanam saham orangnya ke sini Oh, iya, iya, kerjasama. iya, Nah terus iya, kalau iya, udah pada diambili ini buat anaknya kawinan lah, iya, pernikahan iya, lah, iya, inilah iya, itulah inilah. Kan akhirnya kan kita kan nggak cukup Bu, iya. cuman segitu tuh. Itu Oh, iya, iya. ya kendalanya nomor satu itu permodalan. Ah, itu Jalan. Ya, tapi sebetulnya kan ada ya perbankan gitu. Tapi persyaratannya nggak masuk gitu kan ya, Pak? nggak bisa kita sih udah Hmm, nggak pernah ya sampai 25 tahun 30-an lah nggak utang-utang banget iya, itu. iya. Jadi Nah, orang titip-titip aja masih mendingan iya, kerja iya. sama Mungkin gitu. dengan penanaman modal di Bapak lewat IT itu mungkin bisa terus dikembangkan, Pak. Yang tadi, Iya. iya, sehingga itu kan bisa memutar modal, meningkatkan produksi juga kan, yang Mm-mm. nantinya mengembangkan usahanya Bapak ya. Iya, iya. Mm-mm. Hmm, Ya kalau iya, main ke sini Ibu tuh enak lebih jelas lagi. Nanti perbukuan-perbukuan kita tuh banyak di situ. Bekas-bekas orang yang nanam saham tuh. Ini iya, punya iya, keuntungan iya, segini, ini keuntungan segini. Itu iya. kalau kita Pak, sih Kak, ada Bu, karena kita dulu itu administrasi. Kalau zaman sekarang di masalah pengusaha atau direktur atau apa aja lah kan termasuk dianggapnya kan manajemen itu kalau kita dulu iya, kita manajemen tuh administrasi lah kita kan iya, teratur. Nah, misal hari ini hari Rebo tanggal 11 lah bebek itu nelurannya misalkan 200 ekor harganya sekian ada semua Bu itu. iya, Jadi saya tuh nggak mau, misalkan oh, hari ini nggak ada, hari nanti 3 hari lagi baru ada, nggak mau satu begitu. Itu iya. harus Nah, kepercayaan itu dari masalah itu. nah itu ada pengurusnya ya Pak ya, yang ngurusin itu tadi, ngurusin Ada yang produksi, kalau masalah pemasaran, kan bahan. satu orang paling kekuatannya 500 Bu ngurusnya. Terus pengurus yang lain apa? Ngurusnya paling yang 500 ekor paling kalau satu orang urusnya itu kalau terlalu banyak itu nggak taurus nantinya nggak benar gitu. Enggak, di kelompok Bapak itu kan ada pengurus ya Pak, di Ya kelompoknya. ada bagian Nah, sekretaris. iya kan ada bagian yang pembukuan, ada yang bagian pemasaran, gitu kan Pak? Iya, Ada iya, iya. bagian pakan, itu pembagiannya seperti itu kah? Atau gimana? Struktur Ya kalau eh, masalah ya struktur enggak Bu. Kalau P4S? masalah penanaman saham itu kita sendiri Bu. Enggak. Karena kita tuh karena orang tak tahu sendiri ya
dianggap kita itu percaya tapi hanya lisan, misalkan belum tentu di dalam hatinya nggak benar. Kalau kita kan dari sejak dulu ibu saya, bapak saya itu mengajari kita tuh permodalannya kamu biarpun nggak punya modal, insya Allah modalnya cuman jujur gitu aja Iya, Bu. Kalau kita iya. sih, P4S Bapak berapa anggotanya, Pak? wah nggak ada pada bubar Bu. Udah paling-paling Oh, ya bubar. paling-paling sekitar tinggal 10 orang lah. Nah, itu ada kan bagian-bagian manajemen tadi yang Bapak sebutkan. Ya ada, cuman kan yang banyak itu di kelompok tani ternak itik, Bu. Ya termasuk dianggap Jamrud Ek Muda tuh dulu si Iya. Jamrud Ek aja. Cuman kan anggota di kelompok tani ternak itik, bukan di P4S gitu, Hmm, bukan. iya, di kelompok Jamrud X itu, kelompok taninya ada kepengurusan kan, Pak? Ya ada, masa Nah, nggak itu ada? yaitu ada yang apa saja, apa ada pemasaran, ada yang produksi, Ya ada yang ada pemasaran, ada juga yang bagian telur asin, yang asin ini terus gitu. Ada juga yang bagian itu misalkan membesarkan bebek potong ya ada juga. Kalau yang mengirimkan bebek potongnya di Lamongan ya itu ada lagi. Itu lain-lain sih Bu, ya gitu. ya itu Hmm. di kelompok ya Pak ya. Ya di kelompok itu di kelompok. Hmm, Di iya. kelompok sih memang ada kalau di masalah Kalau di P4S. P4S enggak, Bapak jadi sendiri ya Ya mengelolanya. sendiri aja. Kadang-kadang aku Oke. di kelompok kami misalkan ada orang yang nanam saham ke kita. Lah Ya, itu kan kita kuasai sendiri karena itu ya, kan namanya juga orang nggak sama ya, Bu pikiran tuh ya. gitu. Baik. Ini Misalkan ada kita Bu Diana ini. Terima kasih Bu Diana atas kehadirannya. Jauh hmm, ini Pak Mito, Bu Diana ini dari Sulawesi Utara, Minahasa. Ada hmm, yang ingin ini Bu ditanyakan terkait dengan bisnis telur asin dengan itiknya daerah eh, eh, Cirebon ini. nah dianggap bebek petelur lah gitu aja. Kalau itik-itik itu kadang-kadang nggak ngerti juga orang kampung tuh. Jadi masih mending bebek petelur lah gitu Oh, aja. bebek petelur ya. Tapi bahasa Indonesianya itik itu Pak, Iya, bebek iya, petelur. iya memang Bu. Itu Jadi cuman kalau kan kadang-kadang kan orang dari kan luar nggak ini ngerti. kenalnya itik. Bu Diana masih ini silakan Bu Diana kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih juga Pak Bambang Tri, Bu Rina. Iya. Sebelum kami mengakhiri bincang-bincang tentang itik ini untuk petani milenial Pak, apa pesan Bapak nih untuk bisa mereka meneruskan usaha dari eh, bapak-bapak atau dari petani dewasa ini kaderisasinya ke petani muda atau petani milenial. Pesannya apa Pak? Kalau kita nggak ini sih Bu, kewalahan di masalah ternak itik aja udah kewalahan lah. Enggak Dianggap pesan. kewalahan. Pesan untuk penerus Bapak kan Bapak ini tadi sudah eh, senior ya, artinya udah Hmm. petani dewasa. Nah, tentunya harapannya kan ingin petani muda yang ada di Indonesia inilah atau di Jawa Barat ini bisa menggeluti itik sehingga produksi itik ini terus berkembang. Apa pesannya Pak untuk Ya cuman nanya pesannya begitu aja, bapak-bapak sama ibu-ibu kalian kalau mau usaha itik petelur itu pembibitan tersebut jangan sampai pembeliannya itu padu orang. Misalkan padu orang tuh padu dianggapnya kan ada orang nawarkan apakah di Facebook ta, apakah di YouTube ta, apakah di TikTok lah. Kadang-kadang kan begitu. Kalau kita nggak sok kan nawar-nawarkan di TikTok, di YouTube, di Facebook itu nggak ada, Bu. Soalnya kalau kita masalahnya bertahan kualitas ya, itu. Jadi kita berani garansi pun sampai di atas kwitansi berani. Oh misalkan ini sekian hari bertelur, pasti sebelum capek
puncaknya itu bertelur Bu. Kalau Iya, misalkan kita ini sebulan lagi Bu, nantinya beli itik ini tuh baru bertelur. Itu paling-paling 20 hari sampai 23 hari udah bertelur Bu. iya, Gitu. Jadi iya, tadi jangan sampai mengecewakan orang lain gitu. iya, iya. Nggak mau satu. Jadi Oh, maupun di daerah mana aja, awas hati-hati nomor satu pembibitan gitu. iya, iya, Nomor iya, satu tuh pembibitan dulu. iya, iya, Itu. baik, iya. Baik, terima kasih Pak Mito untuk bincang-bincangnya berkaitan dengan usaha IT petelur ya, yang Ya, ya. telurnya ini diolah jadi eh, telur asin yang Mm-mm. saat ini di tempat Pak Mito ini kebutuhannya meningkat karena adanya program MBG. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut hadir di dalam Zoom ini Mm-mm. juga terinspirasi barangkali sebagai salah satu Mm-mm. pilihan untuk bisnis di telur Mm-mm. itik yang kebutuhannya Mm-mm. terus meningkat dan mungkin di daerah Cirebon ini terbatas bisa dikembangkan dengan syarat bibitnya harus benar. Jadi kalau mau beli itu harus di tempat yang dijamin, contohnya di tempat Pak Mito. Barangkali gitu ya Pak ya. Iya, Mudah-mudahan iya. Dan ditambah usaha lagi. IT yang dikelola Pak Mito ini berkembang tidak hanya 500, 1000 dan seterusnya. Mudah-mudahan ada para penanam saham yang akan kerjasama dengan Pak Mito sehingga kebutuhan telur asin ini yang sangat tinggi kebutuhannya karena adanya program ini dapat dipenuhi melalui P4S Jambrut Ek mudanya Pak Mito selaku Ketua P4S. Mungkin demikian ya Pak Mito. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, eh, inspirasi menginspirasi eh, kita-kita semua bagaimana menggeluti ternak itik petelur. Demikian Ya, sahabat ada lagi Yampi. Bu. Kita Ya, tambah silakan. lagi Bu. Tambah lagi nih ya. Kalau Silakan. misalkan ibu misalkan di Jakarta, misalkan Jakarta Selatan, Pasar Minggu, kita di Asrama Teplan tahu Bu, di Gedung Badak itu punya jenderal tuh Pak Samsuri. Kita Ya, punya sampai Pak Samsuri itu punya 9.000 dulu itu Bu. Tapi dulu ya, sekarang sih kurang tahu, saya nggak ya, ngerti ya, apa ya, masih ada atau enggak ada gitu. ya, Tapi dulu ya, itu di sono di Kedung Badak, Asrama Teplan gitu. ya, Lah itu Pak Samsuri, tapi dia itu baru Brigjen dulunya ya. baru Brigjen. Itu Baik, punya ya, sampai 9.000 bebek dari kita semua. Alhamdulillah. Dia ya, sih, ngelur tangga dan kasih makan tuh ya, ya, mother nasi dari ini pasukan gitu. Jadi nggak ya. beli itu kan nasinya Baik, gitu. ya. Dan kalau Mudah-mudahan kita, ini ya Pak ya berkembang tidak hanya di mm-mm, Jakarta mm-mm, tapi di provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran tamu-tamu dari Bu Diana, Pak Bambang, Bu Rina. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat podcast kita berkaitan dengan ternak itik petelur. mm-mm. Terima kasih Pak Mito, mohon maaf Ya, lahir ya. batin. Saya pamit undur, sampai jumpa di podcast Yampi dengan catatan RSZ berikutnya. Hmm. Dengan ini kita akhiri dengan Yampi Podcast, bangga menjadi petani. Jadi Pak, tagline Ya, kita bangga ya, menjadi petani. Demikian iya, iya. balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.